Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Kuniasi, mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 25 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan paparan tentang perubahan iklim global dengan materi pembuatan kompos yang berlangsung untuk kelas 10. Dan ini merupakan materi lanjut di bulan berikutnya. Capaian pembelajarannya masih sama, yaitu elemen pemahaman pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal atau global dari pemahamannya tentang keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, penerapan bioteknologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Alur tujuan pembelajarannya adalah menciptakan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada di sekitarnya dengan melakukan proyek. Pembuatan kompos Takakura adalah salah satu pembuatan kompos yang merupakan solusi dari upaya mengatasi terjadinya perubahan iklim global. Pupuk kompos merupakan salah satu pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik tanaman atau hewan. Bahan organik tumbuhan dapat memanfaatkan sisa sampah sayur atau buah-buahan atau tanaman lain untuk dijadikan pupuk kompos. Takakura adalah salah satu metode pengomposan, baik skala rumah tangga maupun skala kawasan. Hasil percobaan itu, Mr. Takakura menemukan keranjang yang dinamakan Takakura Home Method yang di lingkungan masyarakat lebih dikenal keranjang Takakura. Karakteristik Takakura, metode Takakura ini tidak memerlukan lahan yang luas dan kapasitasnya sesuai dengan volume sampah organik yang dibuang rumah tangga sehari-hari. Dengan begitu, sampah dapat dikelola dengan mudah, tidak menimbulkan bau, tidak menyita banyak waktu dalam pemrosesannya, dan hasilnya dapat berlangsung dan dapat dimanfaatkan secara langsung. Kelembabannya sekitar 40-60%. Kompos dengan kadar air 40% mencapai suhu optimum tertinggi yaitu 50 derajat Celcius dengan kadar air 50% mencapai suhu optimum yaitu 47 derajat Celcius dan kadar air 60% mencapai suhu optimum sebesar 48 derajat Celcius. Kadar air yang berkurang di hari pertama pengomposan diakibatkan kenaikan suhu yang menandakan adanya aktivitas. Manfaat Takakura, aspek lingkungan, dapat mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dari sampah organik yang membusuk akibat bakteri metanogen di tempat pembuangan sampah. Mengurangi kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia yang sampai saat ini masih banyak digunakan petani. Aspek ekonomi, menghemat biaya transportasi untuk membuang sampah ke tempat pembuangan akhir, nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan bahan asalnya, mengurangi jumlah. Aspek tanaman dan tanah, meningkatkan kesuburan tanah karena banyak mengandung bahan organik. Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kualitas hasil panen, menekan pertumbuhan serangan penyakit tanaman, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, meningkatkan tahapan pembuatan kompos metode Takakura. Jenis sampah yang diolah adalah sisa sayuran ataupun bahannya. Idealnya sayuran tersebut belum basi. Namun, bila sudah terlanjur basi, kita perlu mencuci sayuran terlebih dahulu, kemudian diperas dan buang air cuciannya. Yang kedua bisa sisa nasi. Yang ketiga adalah sampah buat lunak, seperti kulit jeruk, apel, dan anggur. Pastikan biji buah tersebut tidak terbawa. Yang berikutnya adalah daun. Keranjang. Alat dan bahan dengan menggunakan keranjang. Pilih keranjang lubang agar aerob dapat berlangsung dengan baik. Tutup keranjang untuk menghindari gangguan dari predator. Tutup keranjang ini harus berlubang agar udara dapat keluar masuk. Kardus untuk melapisi keranjang bagian dalam. Fungsi lainnya yaitu untuk membatasi gangguan serangga dan mengatur kelembaban. Bantal sekam dapat dibuat dari sekam yang dimasukkan ke dalam sebuah jaring. Fungsi bantal sekam yaitu sebagai tempat mikrobakteri
yang akan mempercepat pembusukan sampah organik. Kompos jadi, yaitu pupuk kompos jadi diisikan sekitar setengah dari bagian keranjang. Fungsi kompos jadi ini adalah sebagai aktivator bagi sampah baru dan kain penutup. Pastikan bahwa kain ini. Tahapan pembuatan kompos metode Takakura. Siapkan keranjang yang berlubang kecil dan pastikan tersimpan pada tempat yang aman dari sinar matahari langsung, tidak terkena hujan, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Letakkan bantal sekam di dasar keranjang. Bantal sekam ini berfungsi untuk menyerap air, mengurangi bau, dan mengontrol udara agar mikroba berkembang dengan baik. Lapisi keranjang. Kemudian, isi keranjang dengan starter atau kompos kurang lebih sekitar 5 cm atau 8 kg. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kompos ini berfungsi sebagai starter proses pengomposan karena di dalamnya terkandung mikroba pengurai. Masukkan sampah organik ke dalam keranjang Takakura. Sebelumnya, sampah tersebut dipotong terlebih dahulu menjadi ukuran 2 cm x 2 cm. Setiap hari, bahkan setiap habis makan. Lakukanlah proses memasukkan sampah yang akan dikomposkan seperti tahap sebelumnya. Untuk mempercepat pengomposan, maka kita dapat menambahkan IM4 per air bekas cucian beras, kompos, jadi dengan secukupnya. Semprotkan secukupnya. Masukkan bantal sekam dan kemudian tutup mulut keranjang. Lakukan kegiatan selama 18-30 hari. Pembuatan mol nasi atau biang bakteri terdiri dari nasi basi 2,5 ons, air bersih 1 liter, gula pasir 5 sendok makan. Caranya, kepal-kepal nasi sebesar bola pingpong, letakkan bola nasi tersebut di dalam kardus bekas, lalu tutup dengan daun pisang. Akan tumbuh jamur berwarna kuning, jingga, dan merah. Buat larutan gula dengan mencampur dan mengosok gula dan air. Ambil bola-bola nasi tadi, masukkan dalam wadah plastik, lalu campur dengan larutan gula. Biarkan 1 minggu, maka cairan nasi akan berbau seperti tape, siap dipakai sebagai starter. Nah, ini adalah gambar Takakura. Dari bawah, bantal sekam, kompos jadi, sampah organik, lapisan kardus. Bantal sekam, keranjang sampah plastik, kain hitam berpori, tutup keranjang sampah. Ini adalah persiapan keranjang Takakura. Lalu ini susunan komposnya. Ini adalah sampah yang bisa diolah menjadi kompos. Ya. Terima kasih. Demikian paparan pembuatan kompos, bagian dari upaya untuk mencari solusi dari perubahan iklim global. Semoga bermanfaat. Terima kasih.